Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora Tarot, with Sora ya personal tarot reader. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita mau lagi membacanya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema. Oke, temanya adalah seperti ini dia menganggap mungkin ya. Seperti ini dia menganggap mungkin nih. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum ya, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang nggak cocok, santai-santai aja. Karena memang mungkin tidak bisa mengcover semua orang ya teman-teman. Jadi santai-santai aja. Dan kalau kamu pingin energinya cocok, resonate untuk kamu, silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram. Kalau energi bersama harus dipilah, harus dipilih. Dan tidak mengenal batasan waktu, bisa sudah terjadi, akan terjadi, atau sedang terjadi pada saat ini. Dan tidak mengenal untuk tua, muda, yang penting 18+, pria dan wanita. Dan juga bisa terbolak-balik antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan. Kita lihat dulu, siapa orang ini ya. Siapa orang ini? Snake. Waduh, ya. Seseorang yang penuh dengan gairah. Seseorang yang sebenarnya cerdas, namun adalah seseorang yang sangat mungkin melakukan pengkhianatan di belakang kamu. Ya, itu adalah ciri khas kartunya Snake. Ya, sebenarnya di satu sisi bagus ya, pintar, cerdas ya, hasratnya sangat kuat. Tapi karena hasratnya sangat kuat itu juga lah yang sangat-sangat memungkinkan si orang ini ternyata mencari yang lain selain kamu. Sangat mungkin, karena ya memang tidak bisa menahan hasrat dan keinginan diri. Ada energi Ki. Orang ini tuh jadi kunci utamanya adalah memang tentang inti masalah dalam hubungan ini, atau inti masalah dengan orang ini adalah memang tentang hasratnya dan ketidakjujurannya. Ada sisi yang di belakang kamu nggak jujur dan sebagainya ya. Orang yang punya banyak sekali beban ya, orang yang punya banyak sekali beban, orang yang salah satu memang beban dan masalahnya juga memang tentang energi lawan jenis ya. Jadi mungkin tanpa sadar energi lawan jenis ini jadi masalah malah justru buat dia gitu loh ya. Dan banyak masalah-masalah lain. Dan masalah lain adalah orang ini satu memang adalah orang yang mungkin sekali ada percabangan, entah percabangan hati, entah memang orang yang punya backup plan. Jadi mungkin ada kamu tapi ada yang lain-lain lagi. Dan sangat mungkin adalah seseorang yang penuh dengan kebingungan dan kebimbangan. Memang kadang-kadang manusia gitu ya, kalau terlalu banyak pilihan tuh malah bingung mau yang mana ya. Oke. Dan ada energi Book. Nah, orang ini juga mungkin sekali adalah seseorang yang masih bingung tentang perencanaan akan mau kemana, masih bingung akan arah tujuan tuh mau kemana gitu ya. Orang yang mungkin sulit untuk terbuka, itu juga sangat mungkin sekali ya. Kita lihat, selain itu semua, ada situasi seperti apa antara hubungan kamu dengan dia. Sun. Sebenarnya hubungan ini tuh banyak happiness ya, sebenarnya banyak kebahagiaan, banyak positif. Itu juga yang mungkin membuat kamu kayak bingung, kok bisa ya dia menghadirkan orang yang lain, sementara di satu sisi kamu merasa hubungan kita tuh sebenarnya banyak sekali bahagianya, banyak banget positifnya, banyak banget happinessnya ya. Tuh, karena awalnya atau mulanya ya mungkin saling loyal, saling setia, kamu dukung dia, dia dukung kamu, kalian banyak saling menyupport satu dengan yang lain ya. Namun ternyata itu semua berubah ketika orang ini sudah tower ya, banyak menarik diri, banyak ego kayak gitu ya. Sangat mungkin sekali kayak mulai menarik diri pelan-pelan ya. Dan saat ini mungkin sekali kamu juga menarik diri. Sangat mungkin menarik diri. Kamu juga mungkin menarik diri. Awalnya kamu sangat setia, sangat support. Heart. Tapi gimana pun juga mungkin sekali kamu masih ada rasa sayang sama dia. Begitu juga sebaliknya, dia masih sangat ada rasa sayang sama kamu di balik kesendirian itu. Karena hubungan ini masih ada koneksi secara spiritual. Oke, apakah ada kendala lain ya dalam hubungan kamu sama dia selain kebimbangan, situasi orang ketiga? Apakah ada concern lain ya, masalah lain? Kita coba lihat. Unawakened.
Kamu berdiri dengan seseorang yang memang mungkin sekali ya belum punya energi kesadaran. Ya, belum punya energi kesadaran. Jadi mungkin sekali orang ini masih belum selesai dengan dirinya. Ya, orang ini juga belum memahami benar-benar apa yang namanya koneksi, belum dewasa, belum tercerahkan mungkin bahasa kerennya ya. Dan mungkin sekali adalah orang ini orang yang beda ya, energinya sama kamu, frekuensinya beda, belum sadar, dia mungkin belum mengerti banget apa yang namanya koneksi dan sebagainya. Tuh, karena mungkin banget ini adalah sebuah hubungan yang tidak semua, tapi beberapa dari kalian ini sepertinya ada indikasi bahwa ini adalah bukan twin flame. Jadi kalian mungkin di awal merasa ini kayaknya twin flame deh hubungannya gitu ya. Tapi ternyata bisa saja adalah suatu indikasi yang salah ya. Karena energinya tuh gini, salah satu petunjuknya kalau orang ini bukanlah twin flame kamu yang sebenarnya ya. Orang ini tuh you feeling drained, itu kata kartunya. Kamu merasa energi kamu capek, lelah berhadapan dengan orang ini gitu loh ya. Dan kamu juga kayak ngerasa jauh di dalam lubuk hati tanpa di denial. Sebenarnya kamu udah ngerasa kayaknya mulai tidak yakin, mulai ada keraguan gitu loh ya. Kayak sesuatu is not right kata bahasa Inggrisnya. Sesuatu tuh ada yang nggak tepat sama hubungan ini. Jadi kayak kamu mulai meragukan bahwa orang ini tuh bukan twin flame kamu ya. Dan hubungan ini tuh kejar mengejar. Nanti dia jauh, nanti dia dekat sama kamu. Jadinya hubungan itu sangat-sangat tidak stabil. Oke? Sekarang kita coba lihat ya, bagaimana perasaan dia ke kamu pada saat ini ya. Seperti apa dia menganggap kamu pada saat ini. Seperti apa dia menganggapmu pada saat ini. Satu, ingat ya, sebelum Sora buka kartunya, satu adalah aku tidak tahu kartunya akan keluar seperti apa. Jadi saya akan membacakan apa adanya. Kalau lagi nggak siap atau gimana, boleh di pause, nonton esok hari dilanjutin. Tapi ingat bahwa Sora tidak ada hubungannya dengan pembacaan ini, aku netral, oke? Yang pertama, the unexplainable. Dia tuh punya perasaan sama kamu yang sulit untuk dia deskripsikan. Ya, the unexplainable. Dia tuh perasaannya sama kamu tuh rumit gitu ya, carut marut ya. Antara kayak mungkin sekali dia itu ada pergejolakan rasa di dalam sama kamu ya. Ada mungkin rasa sayang, ada mungkin rasa bingung, ada mungkin rasa kangen. Pokoknya intinya adalah sesuatu yang rumit. Dia aja bingung mau jelasin sama kamu sebenarnya perasaan dia seperti apa. Oke? Repetitive cycle. Dan di sini, tapi yang satu yang dia rasakan salah satunya adalah dia menganggap kamu adalah sesuatu pola buat dia. Ada sesuatu antara kalian berdua yang dia rasakan kayak ada sesuatu yang berulang di antara kalian, ya. Yang polanya itu lagi. Mungkin berantem masalah yang sama, mungkin ribut masalah yang sama, mungkin perilaku yang sama, ya, yang terus berulang. Yang mungkin itu yang dia rasakan sama kamu, ya. Dia anggap kamu adalah ada hal kayaknya kamu tuh bawa pembelajaran yang berulang-ulang, yang harus dikelarin karena mungkin sekali pada saat ini ada perasaan yang terus berulang dan belum kelar gitu loh ya. Itu yang dia anggap dari kamu gitu ya. Dia melihat kamu sebagai suatu pembelajaran dari pola-pola berulang yang dia mulai melihat ini sebagai kayaknya kita ada sesuatu yang itu lagi masalah kita. Dan dia addicted to toxicity ya, dan dia mulai merasa bahwa memang ya suka nggak suka, mau nggak mau, sadar nggak sadar, dia merasa bahwa hubungan kalian tuh memang sebenarnya sudah tahap yang toksik ya. Dan mungkin sekali tahapan toksik ini ya perilaku dia sendiri toksik, tapi masih kejar mengejar juga toksik gitu ya. Tapi kalau misalnya benar ya ini cocok sama kamu, sudah tahu hubungannya nggak works tapi masih kejar mengejar, itu juga sesuatu hubungan yang bisa saja indikasi toksik teman-teman. Ya, itu yang dia anggap di kamu pada saat ini. Tapi saat ini dia juga menganggap kamu adalah titik yang harus dia pada akhirnya putusin gitu ya, turning point ya. Apakah memang kita mau lanjutin atau kita mau udahan? Dia ngerasa saat ini kamu adalah titik poin di mana dia harus memperjelas bahwa ini harus dilanjutkan atau ini harus udahan gitu ya teman-teman.
Sebenarnya hubungan ini dirasakan sama dia ada rasa-rasa kayak cobaan-cobaan atau masalah gitu ya. Sebenarnya masalah yang kecil-kecil, cuma makin kesini kan mungkin makin membesar. Awalnya masalah kecil gitu loh, cuma makin kesini tuh jadi masalah yang semakin besar. Ya, seperti apa dia menganggap kamu kini? Growth. Kamu tuh banyak sekali membawa energi pembelajaran buat dia. Ya, ini nih nyambung sama yang ini gitu ya, kartu repetitive cycle. Kamu itu adalah perlambang dari membuat dia belajar, membuat dia berproses, membuat dia bertumbuh gitu ya. Karena orang ini mungkin sekali adalah seseorang yang memang tanpa sadar tuh kamu bawa pembelajaran buat dia gitu ya. Pride. Tapi di satu sisi dia juga ngerasa kamu juga adalah seseorang yang berarti bersinggungan dengan harga diri dia ya. Pride. Orang ini tuh kayak kamu tuh seseorang yang bisa membuat dia itu kayak terhantam harga dirinya gitu ya, kesombongan dia, untuk dia harus belajar gitu loh ya, dari kesalahan dia, hal-hal yang belum keluar dari dalam dia, pola-pola berulang di antara kalian. Dan dia itu sekarang dia bingung sama kamu harus gimana. Ini nyambung ya sama unexplainable. Jadi kalau ditanya nih energinya dari tadi keder banget ya, aku bacanya juga bingung gitu ya. Seseorang yang menganggap kamu tuh saat ini belum dia putusin sebagai apa. Dia bingung menjelaskan bagaimana perasaan dia sama kamu dan belum tahu dia harus ngapain terhadap hubungan ini gitu loh. Tapi yang pastinya dia juga menyadari di satu sisi lain ya, dari kartu ini, maksudnya yang pasti dari kartu ini adalah bukan pasti, nggak ada yang pasti di dunia ini. Maksudnya pasti bahasanya aku aja ya untuk menggambarkan kartu ini. Adalah sesuatu tentang dia itu ngerasa bersalah sama kamu ya, dan dia mungkin sekali berharap kamu mau maafin dia, karena gimana pun juga dia ada salah sama kamu. Dan saat ini dia mungkin sekali ada energi envy ya, dia itu masih ada cemburu, dia iri kalau kamu ternyata udah move on sama yang lain, dan dia sangat mungkin sekali juga cemburu kalau kamu harus dimiliki sama orang lain. Seperti apa dia menganggapmu pada saat ini? Meskipun dia bingung, ternyata dalam lubuk hati terdalam dia masih mungkin berharap kayak bisa ada sesuatu yang diperbaiki dalam hubungan ini. Meskipun dia pun ragu ya. Dia itu sebenarnya sangat-sangat peduli sama kamu ya, tapi dia itu takut kamu pingin yang lebih ya. Misalnya lebih buat dia ya gitu loh. You want too much itu lebihnya buat dia gitu ya. Mungkin kamu menginginkan komitmen, kamu menginginkan kesetiaan, kamu pingin dia fokus, sedangkan dia mungkin belum bisa kasih itu. Maafkan aku memberikan kamu harapan palsu ya. Mungkin dia pernah ngomongin masa depan, kejelasan hubungan. Aku berharap ini tidak terlalu rumit. Nah, ini adalah seseorang yang memang energinya rumit ya, cara berpikirnya pun rumit, masih ragu ini, ragu itu, nggak yakin ini, nggak yakin itu. Tuh, aku masih takut untuk berkomitmen, aku masih pingin bebas. Ini seseorang yang mungkin sekali suka sama kamu, nyaman sama kamu, tapi di satu sisi juga masih pingin kebebasan ya. Jadi dia manusia itu kan beda-beda ya. Ya emang mau begini apa adanya gitu loh. Aku pengen hubungin kamu, tapi aku takut kamu nolak, marah sama aku dan sebagainya. Aku pun belum selesai sama diriku. Ini sebenarnya ada orang yang belum selesai dengan dirinya ya. Dia mungkin sekali ngerasa insecure. Ya, jadi dia itu belum cukup mencintai dirinya. Makanya dia mencari cinta dari luar, cari cinta lebih daripada satu untuk mengisi. Ya, jadi sebenarnya kamu berdiri dengan seseorang yang belum bisa self love. Aku tuh mencoba untuk denial dari perasaan aku sama kamu, memungkiri. Aku berharap aku bisa memperlakukan kamu dengan lebih baik, dan dia merasa bahwa ya secara jujur dia tidak layak untuk mendapatkan kamu. Jadi kamu tuh sekarang di mata dia itu orang yang dia sayang, orang yang dia suka juga, dia nyaman sama kamu, tapi dia tidak bisa komitmen. Dan kamu sebenarnya terlalu baik buat dia. Tuh.
Dia merasakan bahwa memang sebenarnya ada sayang, ada cinta di sana gitu loh, dalam koneksi kamu sama dia ya, walaupun ini belum tentu twin flame gitu loh. Jadi ini seolah-olah seperti twin flame ya, tapi belum tentu twin flame ya. Kalau aku lihat di sini, karena dari awal sudah jadi false twin flame. Dan dia mencoba untuk justifying behavior, cari-cari alasan untuk pembenaran dari segala perilaku dia dan keadaannya dia. Reunion. Dia sangat mungkin ya pingin sama kamu lagi. Pingin bersama dengan kamu lagi gitu loh. Ya. Ada beberapa yang memang LDR. Ini bikin hubungan makin susah ya, karena travel ya, ada LDR ya teman-teman di sana. Oke. Tapi sepertinya ini adalah tidak seperti yang terpikirkan realitanya gitu ya. Dia punya perasaan sama kamu, tapi romantisasinya ini agak tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi gini, kalaupun bersatu kembali, keinginan dia untuk bisa sama-sama lagi, tapi sepertinya ini adalah suatu hubungan yang tidak seperti apa yang akan diharapkan di kemudian hari. Ya, sangat mungkin sekali ya, kalau kamu mengharapkan hubungan ini berhasil, sepertinya orang ini pun mungkin masih fokus sama pekerjaan dia. Ya, ini hubungan yang kalau mau jadi untuk menjadi berhasil atau sukses hubungannya itu agak mengkhawatirkan ya. Sejujurnya kalau dari kartunya Sora, karena kalau tetap dilanjutkan akan ada perasaan loneliness gitu ya. Kamu tetap mungkin bisa bersama dengan orang ini gitu ya, tapi seperti kamu merasa kamu tuh sendirian gitu loh. Paham nggak? Jadi bersama-sama tapi seolah-olah seperti sendirian gitu ya, karena dia tidak bisa ada untuk kamu seterusnya. Kalau aku lihat mountain ya, yang kalau tetap dilanjutkan akan jadi mountain. Masalahnya hubungan ini sangat-sangat risky atau beresiko, gambling ya, nggak meyakinkan buat sukses ya, karena hubungan ini sangat-sangat tidak stabil, stork, banyak ini on off-nya, naik turunnya gitu loh. Jadi ya, kalau memang kamu tidak masalah berdiri dengan situasi hubungan yang nggak stabil, terus habis itu hubungan ini penuh dengan resiko, kayak gambling gitu ya, bisa sukses bisa enggak gitu ya, dan kamu bisa menghandle rasa khawatir kamu, monggo dilanjutin. Tapi kalau enggak, ya kamu udah tahu sebenarnya jawabannya ya. Masukan dari kartu aku. Karena nih hubungan yang berpotensi besar seperti itu ya, nggak stabil gitu hubungannya. Sepertinya kamu harus naikin energi kamu sendiri, karena kalau sekarang kamu kan nggak sejajar sama dia ya. Kamu tuh jadi energinya berat di kamu, karena kamu yang harus selalu nyesuaiin, ngertiin, toleransi, bawa dia naik ke level yang berikutnya gitu loh ya. Pulling you up. Jadi kayak kamu harus narik energi dia supaya dia naik level gitu loh ya. Dan hati-hati, karena hubungan ini juga kalau tidak bisa dikontrol emosinya, perasaannya, egonya, akan jadi mania love ya. Hubungan yang terobsesi, kayak tidak mau saling lepas, tapi sebenarnya belum tentu sesuatu yang sehat ya, karena namanya mania. Jadi kayak cuma hubungannya terobsesi aja gitu, kayak gak bisa lepas gitu. Dan akan jadi pola terus yang gak berulang. Kalau sudah jadi pola pola terus berulang, itu agak susah teman-teman nanti keluar dari pola itu. Jadi kamu harus pertimbangkan baik-baik, bijak-bijak lah ya, gitu loh. Itu sih kalau yang Sora lihat di ini. Tuh, hati-hati, kamu terperangkap ke dalam pola relationship dengan yang nggak sehat seperti ini. Ya, kamu harus lihat situasi ini dengan fair ya. Empati itu lihat dua sisi ya, buruknya apa, baiknya apa, logikanya apa, perasaannya apa. Itu mungkin jadi pertimbangan kamu. Jadi kalau misalnya orang ini datang ke kamu atau gimana gitu ya, kamu sudah bisa ngambil keputusan gitu loh ya, bahwa harus kayak gimana. Kalau dia nggak bisa ambil keputusan dalam ketidakjelasan, ya kamu yang ngambil keputusan. Tapi kalau kamu mau sama dia, ya aku tadi udah kasih gambaran ya, bahwa orang ini mungkin belum bisa komitmen atau apa. Jadi pada akhirnya hubungan itu ada di dalam dua belah pihak ya, nggak cuma satu pihak aja. Jadi nggak bisa cuma keputusan di kemauannya dia doang ya. Kalau kamunya nggak mendukung kan juga nggak bisa, dan begitu juga sebaliknya. Sora izin untuk masih mempromosikan gelang kelembutan bulan yang saat ini stoknya terus menipis ya, kurang dari setengah sisanya.
Harganya 250.000 teman-teman, aslinya ini cantik banget. Kamu bisa beli di Instagram Sora @sora_tarot atau di Tokopedia Sora. 270.000, bebas mau beli di mana ya. Meningkatkan intuisi, firasat batin, vision ya. Tapi harus sering-sering juga teman-teman dipakai untuk bermeditasi, sangat bagus banget. Membawa energi kelembutan, divine feminim, juga membawa energi ketenangan, melepaskan stres, melembutkan aura kamu pastinya, dan menarik energi divine maskulinnya. Infinity cinta tanpa batas dan bintang harapan positif. Jadi silakan dibeli selagi masih ada teman-teman cowok. Kamu bisa dikantongin kalau kamu merasa kamu terlalu keras banget sifatnya, atau bisa dijadikan hadiah. Oke, batu kristalnya asli teman-teman, tapi udah di booster sama energi healing. Tapi ingat ya, aku bukan jual gelang-gelang pesugihan, pelet dan teman-temannya. Aku jadi ketawa. Sekarang kita coba ke zodiak yang terungkap ya. Ini bisa jadi zodiak kamu, bisa jadi zodiaknya dia. Cek Sun, Moon, Rising, Venus ya. Aquarius, Cancer, Taurus, Pisces, Gemini, Leo, dan Capricorn. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Teman-teman yang kepingin untuk dibacakan tarot ya, silahkan untuk hubungi Instagram Sora ya, Sora_tarot. Kamu kirim pesan pribadi, kamu bisa baca pribadi, entah kamu mau ketemu sama Sora yang berada di Jakarta dan sekitarnya, atau mau secara online boleh. Dan khusus untuk kamu yang senang untuk melihat detail dalam pembacaan, kamu juga boleh banget nih untuk pesan paket video seperti yang kamu sedang tonton saat ini, tapi khusus buat kamu. Aku juga dalam pembacaan pribadi akan menganalisa kecocokan, analisa karakter juga di dalamnya. Dan juga buat teman-teman yang mau belajar tarot, ada panggilan juga boleh banget. Aku ada kelas mengajar private atau baca bazi buat tahu jalan hidup sendiri. Oke, kita lihat alfabetnya ya. Y, V, B, C, L, E, O, G, H, A, F, D, P, O, K, E. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di pembacaan yang berikutnya. Sora tunggu belanja dan personal reading-nya. Bye-bye.